والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. War riba fil dhahabi wal fiddati wal mad'umati. Ya. Pasal ini menerangkan tentang riba. Ya. Bagaimana di dalam ayat ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini harus ada perbedaan antarane jual beli dan riba. Berarti jual beli itu bukan riba, riba itu bukan jual beli. Ini yang harus dipahami. Ya. Jadi kapan enek wong riba terus mencatut nama jual beli, ya, itu kaoleh wong de melakukan riba ke atas nama jual beli. Itu sangat dilarang, itu nggak boleh. Mulane riba ini salah satu kategori dosa besar. Pelaku riba itu salah satu dosa besar. Ya, jadi lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba. Ya, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wa mukilaha, dan orang yang makilkan riba, wa katibaha, dan orang yang menulis riba, wa syahidaihi, dan kedua saksi riba. Ini sawaun ayastawuna fil masyad wal ismi. Orang yang menulis atau orang yang menyaksikan, orang yang mewakili, dan pelakunya semuanya sama dosanya. Dosanya dihukumi sama. Podo-podo minal kabair, gitu. Ini harus benar-benar kita pahami dan jangan sampai melakukan muamalah dalam bentuk riba ini. Ya. Nanti kita pahami satu persatu. Ya. Kalau riba secara lugotan atau dalam sisi bahasa, riba itu artinya ziyadah, tambahan. Jadi ada tambahan. Kemudian secara syara' itu naun minat ta'amuli tatahaqqaqu fihi ziyadatun ala syaklin makhsusin
yutana atau yatanafa fi usul tasyri'i al-islami. Jadi model riba itu model muamalah yang menambah dari satu sisi, baik dari saman harga atau musamannya, yang di situ tidak ada asal di dalam syariatnya. Nah, di dalam kitab takrib ya, itu dijelaskan lebih gamblang ya. Muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli fi mi'yari syar'i. Ya, itu riba. Ya, muqabalatu iwadin ya, menerima pengganti dengan barang yang lain, artinya tukar menukar barang yang tidak diketahui misalnya atau pepadannya di dalam mi'yarus syar'i, timbangan syara. Timbangan syara itu nek barang sing ditimbang nek kapane gawe apa iku, gawe timbangan, takeran, meter, itu mi'yarus syar'i ya. Jadi mi'yarus syar'i wa al-kal fil mikyal, takeran di dalam perkara yang bisa ditaker, atau wazan ditimbang bagi perkara yang ditimbang, atau dihitung untuk perkara yang dihitung. Ini ketika tidak sesuai dengan mi'yarus syar'i maka dikatakan riba. Atau tidak begitu ya, ma'a takhirin fil iwaden, atau salah satu dari barang yang dijual atau barang yang dibeli itu diterima dengan tidak kontan, yang satu dikontankan, yang satu dipending ya, atau dihutang. Nah ini juga ya, makanya nanti ada spesifikasinya masalah riba ini ya. Jadi riba itu intinya hikmahnya dilarang itu merugikan salah satu pihak. Sebab misalnya zaman jahiliyah itu wis ono istilah nganakno gitu, nganakno duit ya. Jadi enek wong utang, katakan utang 1000 bayare 1100 ya, utang duit 1000 bayare 1100. Sing 100 ki opo? Lah kelebihan iki lho yang dikatakan riba ya. Kelebihan ini yang dikatakan riba. Utawa itu di dalam apa? Di dalam uang ya, atau di dalam dirham. Dia di dalam barang. Jadi misal enek uang kuwi duwe beras api 5 kilo ya. Ana uang duwe beras elek 8 kilo. Nah, terus ngomong, iki berasmu sing 8 kilo tak ijoli berasku 5 kilo. Nah itu juga dikatakan riba. 3 kilo ini mau ya, 3 kilo ini mau riba. Karena di situ ada tambahan ya. Ada tambahan. Mulane riba itu ada 4 macam ya. Yang pertama riba fadl itu kelebihan. Jadi beras 8 kilo diijoli beras 5 kilo ya. Sajane piye sajane apa gak oleh jual beli model ngono ki? Oleh, tapi harus sama timbangane. 5 kilo ya 5 kilo ya, 5 kilo ya dijual 5 kilo.
Nek kapan ana kelebihane iku berarti riba. Ya, ini riba fadl. Ana riba qardi iki tidak hanya iki sifatnya umum. Jadi apa wae termasuk barang dagangan ya iki sing pakeh berlaku. Seperti saya contohkan tadi diutang ya kulu qardin jaro naf'an lah bahasane. Jadi diutang 1000 nyaure 1.100 karena ada tempo aku utang 1000 Kang ya seulang ngarep tak sauri 1.100 niki di dalam akad itu mensyaratkan ada tambahan ini yang dikatakan riba ya utawa wong sing duwe mau ngomong aku butuh duit piro butuh duit 1000 ya tahu tangi ya engko sahur ulang ngarep tapi bayare 1.100 ngono. Nah ini juga dikatakan riba qardi jenenge ya. Riba qardi. Iki akeh to ya nang pasar-pasar ngene iki. Ya. Akeh bahasan ngene iki. Gitu. Isu wis ngutangi engko tangi 100.000 iku bayare 110 ya. Ini bendino dijeburi ditariki 10.000 bayar ping 11 ana sembayar sing ping 12 ini apa nek ngarani ini jenenge riba ya nah, makanya ya Kak ya piye ya aja sampai kita terlibat ya masalah riba aja sampai terlibat jadi cara misalnya utang ngono ya aja sampai kena hukum awake dhewe iku kena riba ya. Sak terpaksane ya aja ya. Aja orang arah barokah masalah ya. Makanya misalnya butuh duit tangan ya utang sing wong sing gak riba ya toh. Dene engko awakmu pengen niat ngkei tambahan ora usah ucapno. Gak usah diucapno. Jadi nek ora fisul bil akdi ini gak apa-apa. Jadi bahasane misalnya minangka matur nuwune dari pihak peminjam uang ya. Terus dia mengatakan ini minangka matur nuwun ya tak tambahi 1000, tak tambahi atau tak tambahi 100 ya. Gak apa-apa, tapi nek sejak awal wis diakati ya di dalam akad tadi so tak tambahi 1000, saya tak tambahi 100, aku tang 1000 so tak tambahi 100 nek nyaur lagi riba. Paham maksudnya ya? Jadi di dalam di akad-akatan mau lho nggih sing di dalam akatane mau. Nah, iki jenenge riba qardi. Ribayat. Nah, ribayat kuwi sing sitok nrimo barange, sing sitok durung nrimo. Ya, sing sitok nrimo barange, sing sitok durung nrimo barange. Iku jenenge utawa karo-karo urung nrimo, ya iku jenenge ya riba. Dadi misale ngene. Ya. Beras 5 kilo ambek padha 5 kilone. Ya, padha 5 kilone. Aku di beras 5 kilo, awakmu di beras piro 5 kilo. Ya beras ku elek beras apik ka apa? Kayak joli. Nah. Di antara salah satu pihak baik yang apa yang barter mau iku ana sing durung diserahno barange. Utawa ngomongnya ngene, esuk berasku sesuk ae. Lho, kaya ngono kuwi jual beli sing model ngono kuwi riba. Ya. Jadi salah satunya durung menerima ya. Durung menerima beras. Atau ada janji sing sitok kontan, sing sitok apa iku jenenge? Sing sitok kontan, sing sitok apa jenenge? Ora kontan ngono ya. Sing sitok kontan, sing sitok muajal ora kontan ya, ora kredit ngono ya. Bahasane ngono. Iku ya termasuk
nasai riba nasai apa itu macam-macam. Itu jadi sangat dilarang ya, hukumnya minal kabair, termasuk dosa besar ya. Allah sudah memberikan alternatif, memberikan solusi, yaitu oleh mengembangkan harta itu dengan cara jual beli. Wa ahallallahul bai'a. Itu sekaruan jelas Allah menghalalkan jual beli ya. Makanya jangan sekali-kali menempuh cara riba. Wa harramar riba. Ini ora padha antarane jual beli. Jadi jangan menjadi sebuah alasan ya. Aku pengen mengembangkan duit masuk gak oleh. Ya oleh tapi bukan tidak dengan cara begitu. Cara mengembangkan uang itu ya harus dengan cara jual beli tadi. Ya. Ya. Kamu dodol beras dituku karo duit, ini gak apa-apa. Ya. Utawa apa iki jenenge? Ya iku carane dodol barang dituku karo duit, iki gak apa-apa. Itu neng utangno duit ya kudu kembalinya itu juga sesuai dengan utangane ya. Niat ingin niat nulungi, niat nganakno, niat mengembangkan uang dengan cara itu dilarang ya, tak boleh itu. Wariba utawi riba fiddahabi iku ing dalam emas, wal fiddati lan perak, wal mat'umati lan pira-pira panganan. Nah, riba ini hanya terjadi pada 3 hal ini. Barang ribawi itu kalau ono telu iki. Emas, ya, perak dan makanan. Ya. Termasuk daging. Makanan apa ya beras, ya jagung. Wis apa sing kena dipangan, panganan-panganan sing kena kanggo kekuatan. Nah, iki Baiklah, jadi emas, perak, umat iki dinamakan barang ribawi. Artinya ketika barter kan jenis jual beli, ya. Ketika tukar menukar barang ini yang sejenis emas dengan emas atau perak dengan perak, ya beras dengan beras, maka ada syaratnya. Ya, ono syarate, ora oleh diantaranya ora oleh salah satu itu timbangannya lebih ya. Senajan kualitas beras itu berbeda ya. Senajan kualitas beras itu berbeda. Utawa emas padha emas. Ya emas 1 gram ya ditukar dengan emas 1 gram. Senajan jenisnya atau kadare berbeda. Nah, iki kecuali yang tadi riba kordi tadi ya. Riba kordi ini umum, tidak hanya emas, perak atau makanan, tapi juga termasuk di situ bondo dagangan, ya utang bondo, utang barang, ya toh. Katakan utang duit atau utang barang nilainya 1 juta, engko nyaure ya 1.200.000. Lho niki jenenge riba kordi. Mulane wala ya jusulan ora wenang bai'udz dzahabi apa adol emas bidzahabi kelawan emas, maksudnya emas jual emas dibeli dengan emas. Walal fiddati lan ora perak kadzalika hale kaya mengkono-mengkono fiddah mutamasilan kurang ilah ya. Wala yajuzu bai'udz dzahab bidzahab wal fiddah kadzalika illa mutamasilan. Kurang ilah nang ngono ki nang kitab tadi kurang. Illa mutamasilan kejaba lho niki nek kapan duwe kitabe terus
ora tau ngaji disangkano oh piye tenan pahamane ngono ya. Ana kene kurang. Kadzalika illa mutamasilan. Kejaba halih padan pinadan. Nakdan tur kontan. Nakdan tur kontan. Artinya bahwa tidak diperbolehkan jual beli emas dibeli emas, ya perak dibeli perak, kecuali perak atau emasnya itu timbangannya sama dan juga kontan, ditambah lagi takobut harus ada serah terima, ya harus ada serah terima. Jadi emas sak gram diijoli emas sak gram ya langsung nakdan ya kontan atau kenceng ya gram-gramane podo dan serah terima di majlisul akdi. Perak yang ngono, begitu juga makanan juga seperti itu. Harus nek beras diijoli beras ya kudu berase podo-podo 5 kilone ya diserah terimakan dan harus kontan ya. Harus bisa diserah terimakan dan kontan. Itu syaratnya nek jual beli atau istilahnya barter ya, emas dengan emas, perak dengan perak ataupun makanan dengan makanan ya. Syaratnya 3 tadi. Jadi harus harus sama timbangannya mutamasilan, kemudian harus kontan kuwi berarti ora oleh diutang. Terus yang ketiga harus serah terima di majlisul akdi, barange iku diserahno berarti 5 kilo sing teko penjual diserahno kepada pembeli oleh barang sing teko sing dijual, penjual oleh teko barang sing dibeli. Iku maksudnya takobut ya. Nek salah satu dari 3 ketentuan ini dilanggar, maka hukumnya riba ya, hukumnya riba. Misalnya sing stok diutang ya riba senajan barangnya podo timbangane ya. Nah itu wala bai'uma. Lah nek kapan iki ngene, kapan jenis podo-podo ribawine tapi tidak sama jenisnya, podo barang ribawi tapi jenisnya tidak sama. Misal kuwi jenenge emas dijoli perak ya. Maka tidak disyaratkan harus tamasul, tidak disyaratkan harus sama, maka boleh beda. Misalnya emasnya itu 5 gram, perake 20 gram, misalnya gak apa-apa ya. Aku duwe emas 5 gram, aku tak ijoli perakku ya 10 gram atau 20 gram, gak apa-apa ya, karena beda jenis ya. Maka tidak disyaratkan harus sama timbangannya. Oleh salah satunya itu lebih sedikit dari yang lain. Jadi misalnya emas 5 gram diijol no perak 20 gram, tapi syaratnya kudu loro, yaitu takobut karo nakdan, harus kontan, harus serah terima. Ora oleh salah satunya diutang. Soalnya sing emasku 5 gram misalnya, ora oleh ya. Paham maksudnya nggih? Iku nek barangnya beda jenis tapi masih dalam koridor barang ribawi. Wala bai'uma lan ora kena adol barang, ay wala ya juzu bai'uma lan ora wenang apa adol barang ibta'ahu kang tuku sapa wong ing ma ata yak bidau sehingga nampa sapa wong ing ma. Terus ketentuan dalam jual beli lagi ini masih di luar, tapi ini sudah di luar konteks jual beli riba ya, di luar konteks riba ya.
Jadi orang oleh menjual barang sebelum penjual itu menerima barang, ya, atau mengkobet barang yang akan dijual. Misalnya dia itu tengkulak, ya, dia kulaan beras, ya, beras kulak beras sak kintal. Mari ngono dia didol nang wong liya, ya, didol nang wong liya. Lah dia itu durung kobet, urung menerima beras yang dibeli dari misalnya dari petani, ya. Iku nek selama dia urung kobet, urung dadian, ya ora oleh ngedol nang wong liya, wong dhewe urung kobet, urung nampa barange, belum menerima barang. Jadi barangnya masih di petani misalnya. Ya. Barangnya masih di petani. Jadi barangmu cek nang kene petani, aku di beras pira sak kintal. Nanti berasnya kono cek nang kene wong misalnya, urung tak tuku. Mbok dol ngono gak oleh, ya kudu mbok tuku dhisik berasnya mau. Wis mbok dadeni, ya, beras mau wis mbok dadeni senajan masih mbok tempat atau ditempatkan di situ, tapi wis mbok dadeni, wis mbok duwiki, kono wis ijab kabul, ya. Artinya masalah yang pertama jual beli antara kamu dengan petani tadi sudah selesai, ya, baru boleh kamu jual kembali. Nek durung selesai masalah akad jual beli nih ora oleh betul, ya, wong barangmu kuwi kok. Ya nek dhewe sedot adol nek gak, ya ta, nah, kan merugikan. Iku maksudnya wala bai'uma ibta'ahu hatta yakbidahu, ya. Wala bai'ul lahmi lan ora kena adol daging bil hayawani dituku kelawan hewan. Nah, iki masih balik maneh nang apa bab riba tadi, tidak boleh menjual daging dibeli dengan hewan, ya. Misal daging wedhus 5 kilo mbok ijoli wedhus sitok, aku duwe wedhus sitok, ya, arep sembelih, ya, tak ijolno daging 5 kilo misalnya, gak oleh, ya, tidak boleh itu karena tidak jelas nanti. Gak jelasnya apa timbangannya, engko nek misalnya wedhus iki dibeleh timbangannya wedhus itu jadi pirang kilo kan nggak tahu, ya, makanya dilarang jenis model jual beli model seperti itu, ya. Jadi jual beli daging dibeli dengan hewan, senajan dagingnya berbeda, daging sapi beli dengan hewane, gitu. Waya juzulan menang beudhabi apa adol mas bil fiddati kelawan perak mutafadilan halih leluwian nakdan tur kontan. Kemudian kalau jenis barangnya tadi tidak sama tapi masih dalam barang ribawi, misal emas dijual dengan perak, ya, maka boleh dengan tafadul berselisih, ya, masih 5 gram terus apa nih peraknya 10 gram misalnya, asalkan syaratnya harus nakdan, harus kontan, harus apa itu, harus kontan, ya, tidak boleh diutang, harus serah terimanya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono adab almat'umatu utawi pira-pira panganan laya jusu ora wenang apa beul jinsi apa adol jenis minha saking apa mau mat'umat bimislihi kelawan sepadane mat'umat illa mutamasilan kejaba pepadan nakdan tur kontan. Iki dadi mau beras dijoli beras kudu sesuai, masih cek beras elek, cek beras apik, ya. Jagung apik, jagung masih jagung kuning, jagung apa itu ya dikatakan jagung, ya, jagung putih 5 kilo ya kudu dijoli jagung kuning misalnya 5 kilo. Harus mutamasilan, harus sama nakdan tur kontan, takaubut, ya. Wa yajuzulan menang apa beul jinsi apa adal jenis minha saking mat'umat biberi kelawan liyane jinsi mutafadilan halih leluyan, ya. Artinya jagung misalnya dituku karo beras maka boleh
berselisih, boleh berbeda apane timbangane. Beras misalnya jagonge 10 kilo digawe tuku, dienggo tuku beras 5 kilo, ini gak apa-apa ya, karena beda jenis ya. Tapi syaratnya harus nakdan ya, harus serah terima di tempat ya, kontan, ora oleh diutang ya sih. Wala yajuzulan ramanang apa beul gorori, apa adol apa adol kang bujuk, apa adol kang bujuk. Beul goror iku adol sing kullu ba'in fi jalah, menjual sesuatu, jual beli sesuatu yang di situ ada unsur goror, ada unsur ketidaktahuan ya, baik dari pemilik penjual atau pembeli ya. Misal apa itu menjual janin ya, janin di perut misalnya, contohnya iso nek apa wedhusmu nglerno tak tuku, padahal jeneng jero. Iki goror, gak oleh. Ya nek urip gitu, mati. Ya, kan gak ngerti. Karepe lanang ya nek lanang, gak wedok gitu. Ya kok nek siji, nek loro, nek telu terus piye? Ya iki kan kurang jelas. Ya, iki jenenge beul goror ya. Jadi menjual apa janin di perut ya. Atau menjual burung sing masih di apa ya, jadi di pohon misalnya, utawa menjual goror mana itu contohnya kayak menjual misalnya buah atau wit pelem, tuku pelem tapi cek pentil ya. Sok tak tukune kayak duit, tukune tapi somben, tapi tu apa itu buahe somben ya, buahe somben nek wis gede dituku ya, biro diborong, tapi sementara ini cek pentil-pentil gak oleh ya, itu tidak boleh karena orang tidak jelas ya. Nek tukul kabeh wae, lha nek rontok kabeh terus mati terus ya sing rugi sapa? Sing rugi wong sing tuku ya ta. Lah nek misale tukune pas murah ya didol murah, tibake peleme duwadi kabeh ya misale to. Lah sing rugi sapa? Sing rugi lak sing duwe pelem ngono lho. Makane durung jelas. Jadi adol adol pentil iku gak oleh, adol janin nang jero wetenge kandungane mboke iku ya gak oleh ya ta. Adol manuk nang tanang dhuwur urung cekel ya iku ya gak oleh. Iku termasuk jenis jual beli goror ya. Endi jual beli yang di situ ada kemungkinan merugikan salah satu pihak ya, ada yang dirugikan, maka itu namanya goror kalau dilakoni gitu. Nah itu ya diantaranya apa bahasan riba. Jadi saya ulangi ya, riba tadi ono riba fadol ya, khusus kanggo panganan, emas, perak ya. Ini juga nanti riba yat juga begitu, riba nasai juga begitu. Terus yang paling kita soroti itu riba kordi itu ya, jadi kordin jaro naf'an, utang ya dengan dikai bunga, mengembalikan utang dengan ditambahi ya, dengan anonya ziyadah, ano tambahan. Nah ini yang ya fisil bil akdi dalam perjanjian syarat ana ketambahan, ini yang dikatakan riba kordi umum. Nah, ini tidak hanya panganan, tidak hanya emas perak, tapi juga semua barang ya. Nah, kapan diakati model ini jenenge riba kordi ya. Ulama biyen kuwi saking hati-hatine wae ceritano Imam Hanafi itu ketika dia itu ngutangi, Imam Hanafi itu kan penjual kelambi ya, cara wong nu bakul kelambi deh. Iku ngalikane
diutangi bolone ya. Wayah udan-udan niku ya mestine hanya satu-satunya rumah itu ekodanan, satu-satunya rumah itu rumah sing wong utang, diutang ya. Wong diutang. Iku dipinarana monggo pinarak Imam Hanafi ora gelem ya. Maksudnya kon ngeyup nang omahe iku beliau boten kersa, tidak mau. Karena apa kuwatir menawa diarani iku jaronafan ya. Mengambil kemanfaatan. Aku ngutangi terus apa iku aku enake dhewe wae manfaat atau meminta manfaat kepada orang yang tak utangi. Lho ngene iki sampai bahasan ngono iki dilakoni imam-imam terdahulu ya. Makane iki ya. Jadi wis nek pengen jual beli wae ora usah dengan cara-cara yang apa dengan cara riba ya. Riba itu bukan jual beli gitu mawon ya. Jadi tidak ismnya kabair ya, termasuk dosa besar. Makanya bagaimana Islam itu menumpas riba ya. Termasuk bank ya bagaimana saya menyikapi bank wong nyimpen apa itu bunga simpanan itu bagaimana hukumnya ya, terus wong utang terus bunga pinjaman itu bagaimana ya kan bunganya ya, kajian itu jadi perselisihan ya, masalah bank itu ya. Ya ada yang mengatakan riba ya bunga pinjaman atau apa itu jenenge simpanan bungane ya itu ya ada yang mengatakan riba ya ada yang mengatakan itu halal karena itu ibaratnya minangka jual beli bank tadi ya. Dan juga ada yang mengatakan syubhat ya. Ada yang mengatakan syubhat tidak jelas halal harame ya. Karena piye-piye ya wong saiki butuh bank ya. Apa-apa butuh bank, makanya repotnya nanti. Makanya tetap harus dicarikan solusi sing bagaimana carane dengan adanya bank itu bagaimana usaha-usaha kuwi iso lancar tapi tidak masuk dalam kategori riba. Itu kayak ulama-ulama mikirno piye carane. Ya, makanya saya kira ono istilah apa bank syariat ya. Diupdate terus bank syariat walaupun bank syariat saiki ya urung murni syariat tenanan ya tetap ono nilai bisnisnya juga ya tapi ya mending lah ya tinimbang ya yang hanya konvensional saiki sono syariat itu ya. Wallahu alam bishawab.